menempelkan dahi ke tempat sujud. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang tata cara menempelkan dahi ke tempat sujud. Apakah boleh ada penghalangnya ataupun tidak. Kita lihat hadisnya dulu ya. Hadis tentang anggota sujud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, alal jabahah, di atas dahi, dan Nabi menunjuk ke hidungnya, wal yadaini wal rukbataini, dan kedua tangan dan kedua lutut, wa atrafil qadamaini, dan ujung jari kedua kaki, walanak fitasyaba wa sya'ar, dan kami tidak menggulung ataupun melipat baju dan rambut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, wala aku fasauban wala sya'ron, dan aku tidak melipat baju dan tidak melipat rambut. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya dari Anas bin Malik, beliau berkata, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik bercerita, suatu kali gitu ya, kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadau ahaduna tarafas saub. Kami meletakkan gitu ya, meletakkan ujung baju kami gitu ya. Salah satu dari kami meletakkan ujung bajunya min syiddatil har, karena saking panasnya, mungkin lagi musim panas gitu. Jadi dia meletakkan ujung bajunya fi makani sujud, di tempat sujudnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Sekarang kita lihat pendapat para ulama. Menurut mayoritas ulama minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah, dari madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, anna kashfal jabhah fi sujud lil musalli ghairu wajib. Bahwasanya gitu ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyingkap dahi ketika sujud gitu ya, bagi seorang yang sedang sholat tidak wajib, karena Allah gitu ya berfirman, irka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah. Dan orang yang sujud di atas imamah atau sorban atau yang lainnya, tanawalul ismu kama yatanawaluhu idza kana jabhatu 'alal ardi fasajada 'alaiha. Jadi perintahnya kan sujudlah, rukuklah dan sujudlah. Dan orang yang sujud di atas imamahnya atau sorbannya atau yang lainnya, yaitu tetap disebut sebagai orang yang sujud gitu ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasjudu ala qauri imamatihi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas lipatan imamahnya, sorbannya. Hadis riwayat Abdul Razak fi Musonnifihi, dalam kitabnya Musonif Abdul Razak. Wali annal jabaha audun umira bisujud alaihi, gitu ya. Karena dahi itu adalah anggota yang disuruh untuk bersujud di atas dahi gitu ya. Fajaza ala ha'ilin dunahu karukbah, maka boleh ada ha'il atau pembatas antara tempat sujud dan dahi, sebagaimana lutut, karena ketika kita sedang sujud, lutut pun juga pasti ketutup dong sama kain, karena nggak mungkin kita menyingkap lutut kita. Falau sajadal musalli ala ma yahulu bainah wa bainah wa maudhi sujudihi, kalaupun orang yang sedang bersujud gitu ya, di atas sesuatu yang menghalangi antara dia dan tempat sujudnya, sohal sujud ma'al karohah tanzihiyah, sohah gitu ya, sujudnya sah walaupun makruh tanzihiyah, inkana li ghairi udzur. Jadi kalau tanpa udzur, misalnya tanpa udzur dia meletakkan penghalang di antara dahi dan tempat sujud, maka ini makruh, namun makruh tanzihiyah. Sedangkan kalau ada udzur maka diperbolehkan. Kita lihat pendapat para ulama. Yang pertama adalah dari madhab Hanafi, Ali bin Abu Bakar al-Maraginani, salah seorang ulama dalam madhab Hanafi yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Hidayah fi Syarhi Bidayah Al-Mubtadi menyebutkan, fa in sajada ala quri imamatihi, seandainya gitu ya sujud
di atas lipatan imamahnya, di atas lipatan sorbannya, au fadili saubihi jaza, atau lebihan bajunya, mungkin bajunya kepanjangan jadi sujud di atas bajunya, maka boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah gitu, sujud di atas kauria imamati, di atas lipatan sorban beliau. Selanjutnya Hasan bin Amr Asyurun Bulali al-Misri, salah seorang ulama juga dalam madhab Hanafi yang wafat pada tahun 1069 Hijriah, dalam kitabnya Maraq al-Falah fi Syarhi Nuril Idah menyebutkan wa yakrahu sujud ala qauri imamatihi, makruh sujud di atas lipatan imamah, adzahir anal karohah tanzihiyah, namun makruhnya adalah makruh tanzihiyah gitu ya, makruhnya ringan. Lima nukila anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minas sujud ala qauri imamati ta'liman lil jawaz, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau sujud di atas lipatan imamah beliau untuk mengajarkan bahwa hal tersebut boleh gitu ya, falam takun tahriminya. Jadi boleh sujud di atas qauri imamah ini untuk mengajarkan bahwa itu boleh, bukan haram. Selanjutnya dalam madhab Maliki, Ali bin Ahmad As-Sa'idi Al-Adawi, salah seorang ulama dalam madhab Maliki juga, yang wafat pada tahun 1189 Hijriah, dalam kitabnya Hasyiah Al-Adawi ala Syarhi Kifayah At-Talib Al-Rabbani menyebutkan, fa'in sajada ala qauri imamatihi, kalau sujud di atas lipatan imamah, aitamakan jabahataka wa anfaka minal ardi, yakni tamakan jabhah, jadi hidung dan dahinya ini langsung menempel ke tanah, ke tempat sujud, wala taj'al hailan bainaha wa bainal ardi, jadi tidak ada penghalang antara dahi dan hidung itu ke tempat sujud, nggak ada penghalang apapun. Fa'in ja'ala hailan bainaha wa bainal ardi, kalaupun ada penghalang antara dahi, hidung dan tempat sujud, fa'in saja ala qauri imamatihi fa'fil mudawwanah yakrahu wa yasih, kalaupun ada penghalang nih nanti antara dahi, hidung dan ke tempat sujud, seperti sujud di atas lipatan imamah, dalam kitab Al-Mudawwanah disebutkan bahwa dia makruh namun sholatnya sah gitu. Sekarang kita lihat dalam madhab Maliki. Dalam pendapat madhab Maliki, wujubi kasfil jabah fi sujudil musolli, wajib gitu ya, membuka dahi ketika sujud bagi orang yang sholat, sebagaimana hadis dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a rojulan yusolli fil masjid. Ini hadis tentang musyi sholah gitu ya, hadis tentang orang yang sholatnya jelek, yang sama Nabi sampai disuruh ngulang 3 kali gitu ya. Dalam sebuah riwayat gitu ya, ini saya langsung lompat ke yang tinta merah, masjud fa'amkin jabahataka minal ardi. Ini salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian sujudlah dan tempelkanlah dahimu dengan tanah gitu. Jadi ini salah satu riwayatnya menyebutkan untuk menempelkan dahi dengan tanah atau tempat sujud langsung. Selanjutnya dalam madhab Hambali, Syamsuddin bin Qudamah, salah seorang ulama dalam madhab Hambali yang wafat pada tahun 682 Hijriah, dalam kitabnya Asyarah Al-Kabir Al-Muqni menyebutkan, qala al-qadi Abu Ya'la fil Mujarrad. Al-Qadi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mujarrad, idza sajada ala qauri imamah au qummihi au dailahu, jika sujud di atas lipatan imamah atau lengan baju atau ujung baju, fasolatu sahihah, maka sholatnya sah gitu ya. Apakah makruh? Ulama berbeda pendapat, ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak makruh.